Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Zamzam Nurhuda M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Morfologi Bahasa Arab. Saya Muhammad Awaludin Al-Ayubi, mahasiswa semester 5 kelas A Tarjamah, ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi selama ini telah mengajarkan kepada kami terkait ilmu morfologi, dan juga ingin mengucapkan permintaan maaf apabila dalam proses belajar Al-Faqir sering didapati berbuat salah. Baik, dalam kesempatan kali ini Al-Faqir akan memaparkan dua tema besar yang juga terdapat dalam kitab Qawaid Lughah Al-Arabiyah, yakni terkait pembahasan nomina yang ditinjau berdasarkan komponen akhir atau yang disebut dengan al-ismu bin nazri ila bin yatihi, dan juga nomina yang ditinjau pada kualitas atau kejelasan maknanya, al-ismu bin nazri ila ta'ini. Pada tema al-ismu bin nazri ila bin yatihi itu terdapat dua kelas atau dua macam, yakni pertama isim ghairus sahih akhir dan juga isim sahih akhir. Nah, itu adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama isim ghairus sahih akhir. Isim ghairus sahih akhir terbagi menjadi tiga. Yang pertama maksur, kedua mangkus, dan juga ketiga mamdud. Yang maksur adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun asliyatun. Nah, setiap isim yang mu'rab yang akhir hurufnya adalah alif lazimah yang asli, seperti contoh al-fatah. Nah, konsep i'rab dalam kasus isim maksur ini semuanya dikira-kirakan, baik dia dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer. Seperti contoh jaa al-fata minasuki, ra'aitu al-fata fil hadiqati, marartu bil fata ilal madrasati. Itu semua i'rabnya dikira-kirakan dalam konteks al-fata di sini. Nah, lalu apabila al-fata tersebut ingin ditanwinkan atau ingin dinakirohkan, maka dia dihilangkan alif lamnya, lalu juga ditambahkan tanwin atau fathatain, ia menjadi fathatain. Tetapi fathatain tersebut tidak dilafalkan, melainkan hanya ditulis sebatas tulisan saja. Mungkin dalam kajian ini bisa ditautkan kepada konsep tajwid dalam bab mad iwad. Nah, itu telah selesai terkait pembahasan isim maksur. Lalu kepada isim yang mangkus. Isim mangkus adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun asliyatun maksurun maqablaha. Isim yang mu'rab yang akhir katanya berupa ya lazimah dan sebelum ya lazimah terdapat huruf yang berharokat kasrah. Nah, ingat, sebelumnya terdapat huruf berharokat kasrah. Ini menjadi identifikasi kita bahwa ketika membedakan maksur dan mangkus dari segi sebelum huruf huruf alif lazimah dan ya-nya. Kalau maksur fathah sebelum alif lazimah, kalau mangkus kasrah sebelum ya lazimah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asli? Asli di sini seperti contoh al-qadi. Nah, itu adalah ya lazimah yang asli. Yang palsu bagaimana? Yang palsu adalah ketika dia seperti zobyun, lalu juga misriyun. Nah, itu ya yang palsu. Karena zobyun itu juga sebelumnya bukan berharokat kasroh, lalu misriyun adalah untuk penyematan yang mengidentifikasi orang dia berkebangsaan Mesrin, Indonesiun. Nah, seperti itu contohnya. Nah, apabila i'rabnya ini dalam konteks mangkus terbagi menjadi dua, ada muqaddar, ada juga lafzi. Yang muqaddar adalah ketika dalam keadaan rofa dan jer. Seperti contoh ja'al qadi, marartu bil qadi, itu semua dikira-kirakan i'rabnya. Lalu apabila nasab itu semua harus dimunculkan dan dijelas atau i'rabnya secara jelas. Ra'aitu al qadiya. Nah, fil mahkamati, aku telah melihat
seorang hakim di mahkamah, di tempat mahkamah, tempat penghukuman. Jadi seperti itu. Nah, lalu apabila ingin dinakirohkan, ada dua kemungkinan juga. Ketika dia dalam keadaan rofa dan jar, maka dia dihilangkan ya lazimah. Nah, seperti contoh ja'a qadin. Nah, ja'a qadi, kaja'a qadin, terus marartu bi qadi. Nah, seperti itu. Lalu apabila ketika dia adalah nasab, dalam keadaan nasab, maka dia ditetapkan seperti ro'aitu al-qadiyah, dan seperti ro'aitu qadiyan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih penjelasannya. Lalu selesai dalam pembahasan mangkus, kita beralih kepada pembahasan yang mamdud. Nah, mamdud ini adalah kullu ismin akhiruhu hamzah qablaha alif zaidah. Jadi setiap isim yang harokat akhirnya adalah hamzah dan sebelum hamzah itu terdapat alif zaidah. Nah, hamzah di sini itu ada 4 kelas lagi. Ada hamzah untuk menunjukkan yang asli atau hamzah asli, seperti contoh adalah ibtidaun, insya'un, karena dia berasal dari ansya yunsyi'u, ada hamzahnya juga, atau ibtada ibtadi'u, nah ada hamzahnya juga. Lalu ada juga hamzah yang munqalabah, yakni hamzah pengganti daripada wa dan juga ya, seperti contoh binaun. Nah, aslinya kan bana yabni ya, seperti itu. Lalu ada juga yang maknanya litaknis, yakni menunjukkan makna perempuan atau feminin. Ya, seperti contoh hadro'a, dia aslinya kalau untuk muzakkar ahdor, seperti kita ketika mengatakan tilka imamatu hadro'a. Ya, itu adalah sorban yang berwarna hijau. Nah, lalu ada juga makna lijam'i, yakni adalah seperti ulama, zu'ama, dan lain sebagainya. Itu adalah hamzah yang menunjukkan makna atau makna jamak. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah pembahasan terkait isim yang ghairu sahih akhir. Adapun isim yang sahih akhir adalah kullu ismin mu'rabin laisa maksuron wala mampuson wala mamdudan, yakni isim yang mu'rab yang bukan daripada isim maksur, isim mangkus, dan juga isim yang mamdud. Yang mana ini kita mudah sekali mengidentifikasinya, yakni tidak ada alif lazimah, tidak ada ya lazimah, dan juga tidak ada hamzah, dan sebelumnya ada alif zaidah. Jadi seperti kursiyun, maktabun, kitabun, kolamun, dan lain sebagainya, itu merupakan isim yang sahih akhir. Nah, itu telah selesai pembahasan terkait isim ditinjau dalam perspektif komponen akhir atau binyatihi ila binyatihi. Nah, jadi kita beralih sekarang kepada pembahasan alismu bin nazri ila ta'inihi, kejelasan maknanya. Itu juga terbagi menjadi dua, yakni ada isim nakiro, ada isim ma'rifah. Apa sih isim nakiro? Yakni kullu ismin yadulu ala ghairi muayyanin, setiap isim yang menunjukkan makna yang tidak tertentu, seperti contoh rojulun. Nah, itu tidak jelas tuh maknanya, pemuda yang mana. Nah, itu biasanya ditandai dengan tidak adanya alif lam. Lalu juga ada isim yang ma'rifah. Nah, isim yang ma'rifah kebalikan dari isim nakiro, yakni kullu ismin yadulu ala muayyanin, setiap isim yang maknanya ditujukan pada hal tertentu, seperti contoh ar-rajulu, seorang pemuda, pemudanya pasti kita tahu al-kitabu, sebuah kitab, dan lain sebagainya. Itu biasanya ditandai juga dengan adanya alif lam ya. Jadi seperti itu. Nah, pembahasan al-ma'rifah ini juga terbagi lagi menjadi 7 macam. Ada domir atau pronomina, ada juga yang disebut dengan alam atau nomina, ada juga yang disebut dengan isim isyarah, kata tunjuk, isim mausul, kata sambung atau konjungsi, ada juga al-mu'arraf bi'al yang diketahui dengan alif lam, dan juga ada al-mudhaf ilal ma'rifah, disandarkan kepada isim yang ma'rifah. Lalu yang terakhir adalah al-mudada nakiro maksudah, jadi mudada yang dimaksudkan atau nakiro yang dimaksudkan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama isim yang domir. Ini isim domir. Apa sih isim domir? Isim domir adalah isim yang mabni, yang dia ma'rifah, yang menunjukkan mutakalim, mukhatab atau ghaib. Dia menunjukkan seorang atau kata ganti yang menunjukkan orang yang bicara, orang yang menjadi lawan bicara, ataupun orang yang ketiga. Seperti contoh ada 14 domir atau pronomina, waumahum, yaumahunna, anta antuma antum, anti antuma antuma, dan anti antuma antuna, dan lain sebagainya sampai ada nahnu. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu juga ada pembahasan terkait yang kedua, yakni dengan alam. Alam apa sih alam? Setiap isim yang menunjukkan makna seseorang atau kata benda atau sesuatu. Nah, yang dalam definisi ini kita sering sebut dengan nomina atau isim. Nah, itu bisa sajarotun, Muhammadun, dan lain sebagainya. Dan alam ini kita bagi lagi menjadi 3, yakni ada laqab, ada kunyah, dan juga ada isim. Apa itu laqab? Apa itu
Kunya, maaf, yang pertama kunya adalah isim yang murakkab atau tersusun yang dimulai berdasarkan abun, umun atau juga ibnun, seperti contoh Umar bin Khattab, lalu juga Abu Bakar, lalu juga Ummu Kulsum dan lain sebagainya. Lalu pembahasan yang kedua terkait lakob. Lakob adalah suatu sematan atau julukan yang disematkan kepada orang, seperti Abu Hurairah, ya seperti itu. Jadi Al Hurairah, terus juga As-Siddiq. Nah, itu adalah lakob ya, yang bermakna adalah julukan. Nah, lalu ada isim. Isim apa sih? Isim ya yang tidak termasuk lakob dan juga tidak termasuk kunya, seperti banyak. Ada rojulun, kitabun, Muhammadun dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Telah pembahasan terkait alam udah selesai. Lalu pembahasan yang ketiga terkait dengan isim isyarah. Isim isyarah adalah apa sih? Isim isyarah adalah kata tunjuk yang seperti alladzi, tilka, hadihi, hadza, dzalika dan lain sebagainya. Nah, lalu juga ada isim mausul yang keempat. Ini isim yang menjadi kata sambung atau konjungsi seperti alladzi, allati, alladina, alladzani. Nah, jadi seperti itu. Nah, dia biasanya berada di tengah kalimat sebagai penghubung. Nah, ketika setelah daripada isim mausul tersebut disebut dengan sila mausulah. Lalu yang kelima adalah mu'arraf bi'al. Jadi isim yang diketahui dengan adanya alif lam. Jadi misalkan dia sebelumnya nakiro, ketika dia dimasuki alif lam maka dia menjadi isim yang ma'rifah. Seperti contoh rojulun, dia menjadi ar-rojulu. Nah, berarti dia ma'rifah. Lalu yang keenam pembahasan terkait al-mudhof ila nakiro, yakni isim yang nakiro disandarkan kepada al-mudhof ila ma'rifah, isim yang nakiro disandarkan kepada yang ma'rifah, maka dia menjadi isim yang ma'rifah seperti Abdullah. Nah, itu dan lainnya. Lalu yang pembahasan terakhir terkait dengan al-munada nakiro maksudah, yakni munada yang dimaksudkan atau yang berbentuk nakiro, seperti dalam bahasa Arab dalam kitab Qawaid Mulakhash Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah dijelaskan ketika seseorang misalkan di pasar dia ingin menyebutkan orang yang tertentu, nah maka dia atau yang dia kenal maka disebutnya ya rojulun. Nah, itu adalah pemuda yang dikenal, jadi nakiro maksudah yang dimaksud. Tapi ketika dia menyebut ya rojulan, itu adalah pemuda yang dia tidak kenal siapa aja. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan terkait dengan nakiro maksudah dan ghair maksudah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan al-ismu bin nazila bin yatihi dan ta'inihi. Kesimpulannya adalah ism bin nazila bin yatihi atau dalam perspektif komponen akhirnya terbagi menjadi dua, soyahir dan garis soyahir. Garis soyahir terbagi menjadi tiga lagi, menjadi maksur, mangkus dan mamdud. Lalu juga isim ditinjau dalam perspektif kejelasan maknanya itu ada dua, nakiro dan ma'rifah. Ma'rifah terbagi lagi menjadi 7, ada domir, ada alam, ada juga isim isyarah, ada isim mausul, ada al-mu'arraf bi'al, ada al-mudhof ila ma'rifah dan juga ada al-munada nakiro maksudah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.